Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Berapa nilai satu nyawa manusia? Apakah satu tambang, satu kapal pesiar, satu deal strategis? Saat izin ditantangani dan dividen dicairkan, aku penasaran. Apakah orang-orang serakah ini masih ingat dengan wajah-wajah manusia yang dikorbankan dan ditinggalkan dengan tempat tinggal yang hancur dan tanah yang diracuni? Raja Ampat adalah salah satu surga terakhir dunia. Tapi saat ini di salah satu kawasan laut paling rapuh di dunia, perusahaan-perusahaan tambang merobek hutan, mencemar air, dan mencekik terumbu karang. Semua demi nikel untuk menggerakkan mobil listrik. Katanya ini kemajuan. Tapi kemajuan untuk siapa? Coba tanya ke mama-mama di Papua yang sekarang kesulitan cari air bersih untuk mandiin anaknya. Coba tanya nelayan yang pulang dengan jaring kosong dan gak bisa ngasih makan keluarganya. Saya salah satu masyarakat Indonesia dengan tegas mengatakan menyesal bahwasanya dulu saya termasuk memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jika Bapak Prabowo hanya bisa berdiam diri, membisu dan tuli atas disembelinya alam Raja Ampat. Terlebih beberapa waktu lalu akun Gerindra dalam story-nya menyebutkan aksi penambangan di Raja Ampat diberhentikan untuk sementara. Bapak Prabowo yang terhormat, tidak ada aksi toleransi atas aksi pemerkosaan terhadap alam Raja Ampat. Pemberhentian sementara tidak cukup mengobati luka yang mendalam atas direngguknya keindahan dan ketenangan tanah Raja Ampat. Seberapa banyak makhluk yang diambil haknya, dirombak ketenangannya, dan dihancurkan habitatnya. Pemberhentian total serta sanksi besar-besaran justru yang perlu dilakukan. Indonesia hampir kehilangan destinasi terindahnya, Bapak. Lalu apakah pemerintah hanya bisa leha-leha? Percayalah, ini bukan soal destinasi semata, bukan soal tempat untuk memanjakan mata, tapi ini perihal perampasan hak-hak hidup di lingkungan Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Raja Ampat tidak untuk diborong. Penguasa dan pengusaha serakah tidak punya hak menginjakan kaki di tanah-tanah orang Papua. Apa yang dicari di sana bukan milik orang-orang serakah. Update Save Raja Ampat. Lo harus sadar, selama Prabowo masih ngomong hidup Jokowi, selama itu juga Raja Ampat nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Izin Raja Ampat aja kerusakannya terbit di era Jokowi. Mana berani Prabowo menganulir kebijakannya Jokowi buat. Jadi kalau sekarang Bahlil bilang pembangunan yang akan dihentikan sementara, jangan percaya. Itu bullshit, total bullshit. Pagar laut juga dulu dibilangnya dihentikan, tapi tahu-tahu dilanjutin dari kayu jadi beton sekarang. Di zaman siapakah pagar laut izinnya keluar? Di eranya Jokowi. Dan dilanjut di eranya Prabowo. Prabowonya nggak berani membatalkan sepenuhnya. Apalagi pembangunan di Raja Ampat itu melibatkan saham PT Antam di sana, yang juga bagian dari Danantara. Jadi nggak mungkin dilepasin begitu aja, kawal terus. Makanya selama ini koalisi warga sipil itu aktif mengawal isu soal adili Jokowi. Dan kita semua marah ketika Prabowo ngomong hidup Jokowi. Karena apa yang terjadi? Jadinya kebijakan-kebijakan yang buruk ya dilanjutin atas nama apa? Keberlanjutan. Undang-undang Cipta Kerja yang melahirkan banyak sekali jutaan pengangguran dilanjutin. Undang-undang KPK yang membuat KPK jadi lumpuh, nggak independen. Zaman Jokowi, di era Prabowo dilanjutin. Perwira aktif masuk sipil, di era Jokowi banyak, di era Prabowo makin banyak. Menteri-menteri bermasalahnya aja, kayak Budi Ari yang terlibat dalam skandal judi online, tetap dilanjutin. Bahlil tetap dilanjutin, begitupun menteri-menteri lainnya. Pokoknya kita jangan cepat puas, kawal terus save Raja Ampat, kawal terus save bumi Indonesia. Di era Jokowi, 12 juta hektar lebih deforestasi terjadi, dan itu mengerikan. Dan sekarang kita tinggal berharap Presiden itu betul-betul peduli sama rakyatnya, atau jangan-jangan pedulinya sama Jokowi dan juga oligarki. Kekayaan negara dan bangsa ini, aset-asetnya, kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada negara dan bangsa Indonesia? Apa salahnya kita memperkuat ekonominya orang-orang yang cinta rakyat dan cinta tanah air? Apa salahnya? Apa
salahnya juga, Pak, kalau kami, rakyat Indonesia yang lahir dan besar di tanah Indonesia, berharap masih bisa menikmati kekayaan dan keindahan bentang alam Indonesia hingga kami tua? Apa salahnya kalau kami yang sudah membuktikan cinta pada negeri dengan tetap ada di sini meskipun berkali-kali Bapak hianati, berharap ada sedikit saja nurani yang berpihak pada kami? Apa salahnya kalau kami yang berjumlah 284 juta jiwa ini bahu-membahu memperjuangkan rumah dan tanah saudara-saudara kami yang ada di ujung negeri? Apa salahnya kalau kami menuntut Bapak Presiden beserta seluruh menteri untuk berhenti melakukan kerusakan di surga terakhir yang ada di bumi hanya demi memperkaya oligarki? Kami bukan antek asing, Pak. Kami bahkan sebagian besar belum pernah menginjakkan kaki di luar negeri ini. Bagaimana mungkin kami jadi antek asing kalau bahasa Inggris saja kami nggak becus akibat dari sistem pendidikan yang nggak berpihak pada kami? Jadi stop tuduh kami antek asing kalau ternyata Bapak sendirilah yang berniat menjual seluruh kekayaan Indonesia kepada mafia-mafia dunia. Save Raja Ampat, save Papua. Sekarang lagi rame soal pertambangan nikel di Raja Ampat. Ingat gak dulu waktu si Gibran itu bilang dia akan hilirisasi nikel, dan Tom Lembong bilang jangan hilirisasi dengan ugal-ugalan. Ternyata sekarang kebuktikan, ternyata hilirisasi yang digaungkan oleh si Gibran itu adalah hilirisasi ugal-ugalan yang ternyata perusahaan itu dijalankan di tahun 2017 pas bapaknya menjadi presiden. Loh, gimana? Masih nyesel nggak kira-kira? Atau nyesel nggak kira-kira? Hidup Jokowi! Save Raja Ampat, save Raja Ampat. Tiba-tiba semua orang mengatakan save Raja Ampat. Dan lalu tiba-tiba muncul Bahlil dengan cengengesan mengatakan bahwasanya penambangan nikel di Raja Ampat untuk sementara dihentikan. For your info, hampir semua penambangan nikel itu izinnya keluar dari sejak zamannya Jokowi, termasuk juga tambang nikel yang di Raja Ampat. Jadi sepanjang trio Bahlil, Luhut, Listio masih ada di kabinet dan Pak Prabowo masih berteriak hidup Jokowi, nggak akan ada yang berubah dengan kebijakan penambangan nikel di Indonesia. Indonesia itu sudah menjadi penghasil nikel terbesar di dunia. Tapi para pejabat yang selalu lapar dan serakah ini tidak akan pernah merasa cukup. Mereka akan tetap menambang dan mencari. Demi apa? Bukan demi kesejahteraan Indonesia, tapi demi isi perut mereka. Kan kata kuncinya keberlanjutan. Ya, jadi ya sudah, kita nikmati saja semua. Gak usah teriak Raja Ampat. Kira-kira pulau mana lagi ya yang bakal dibabat habis karena ambisi pemerintah? Kemarin Pulau Kalimantan dibabat habis untuk proyek pemindahan ibu kota. Sekarang Pulau Raja Ampat yang terkenal surganya dunia kini juga diacak-acak untuk proyek penambangan nikel. Sebenarnya kalian ini mau apa sih? Pengen negara ini maju? Pengen ekonomi rakyat stabil? Ya udah, lu buang-buangin tuh menteri-menteri lu yang gak berguna. Cuma ngabis-ngabisin anggaran doang. Coba kalau untuk rakyat, makmur, pahala,